Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang perhitungan kapasitas angkat dan kapasitas daya pada kren. Nah, apa saja yang dapat kita pelajari? Mari kita ulas bersama-sama. Berbicara perihal proses pengangkatan pada kren, banyak pertimbangan dari segi material, yaitu jenis, bentuk, maupun ukuran. Kita ketahui untuk jenis material yaitu unit dan curah. Pada proses pengangkatannya terdapat alat bantu yang berbeda sesuai dengan ukuran dan jenis material yang diangkat. Nah, ini jenis alat-alat bantunya. Nah, jenis material yang diangkut mempengaruhi perhitungan kapasitas angkat, terutama pada efisiensi pengisian pada material curah. Perhitungan kapasitas material unit. Pada pengangkatan material unit, data yang dibutuhkan adalah berat muatan yang diangkat. Nah, muatan dalam hal ini sudah termasuk berat alat bantu yang dipakai, mulai dari hook dan lain-lain. Kemudian data jumlah siklus per jam pada proses pengangkatan, sehingga berat muatan yang diangkat setiap jam dihitung dengan rumus Q dikalikan dengan NC dengan hasil ton per jam. Untuk siklus pengangkatan sendiri dihitung dengan rumus 60 dibagi dengan sigma T. Sigma T adalah jumlah waktu dalam menit yang meliputi hasil persiapan pengangkatan, waktu bongkar muatan, waktu gerak angkat, gerak putar, gerak turun, dan sebagainya. Untuk perhitungan kapasitas material curah, terdapat faktor pengisian atau efisiensi pengisian, disimbolkan dengan psi. Untuk pengangkatan material curah menggunakan alat bantu berupa bucket atau grab, sehingga perlu dihitung dan diketahui volume dari bejana tersebut. Selain itu, juga mengetahui berat jenis dari material. Sehingga rumus untuk menghitung berat sekali pengangkatan adalah volume bejana dikali efisiensi angkut dikalikan berat jenis material. Setelah kita menghitung kapasitas angkut dari sebuah material, perlu kiranya menghitung dan merencanakan daya motor yang digunakan untuk membantu proses pengangkatan. Daya ini digunakan untuk menggerakkan drum pada hoisting. Untuk jenis penggeraknya biasanya menggunakan sistem motor atau elektrik. Untuk perhitungan daya yaitu N sama dengan Q dikalikan V, yaitu kecepatan angkat, dibagi 75 dikali efisiensi transmisi, yaitu 0,85. Satuan yang didapat adalah horsepower. Nah, karena di lapangan untuk motor ada yang menggunakan satuan kilowatt, sehingga bisa dikonversi dengan mengkalikan 0,7457 kW. Nah, mari kita coba untuk mengaplikasikan rumus, yaitu kita mencoba untuk merencanakan daya suatu sistem kren. Di sini diketahui kapasitas total muatan yaitu 5.500
kg. Direncanakan kecepatan angkatnya yaitu 3 meter per menit. Sehingga daya motornya adalah, kita menggunakan rumus tadi, jadi 5.500 dikalikan 0,05. Nah, 0,05 ini hasil dari konversi 3 meter per menit, kita konversikan menjadi 0,05 meter per detik. Kemudian kita bagi dengan 75 kali 0,85 sehingga hasilnya adalah 4,3 horsepower. Setelah kita merencanakan daya motor, kita mesti melakukan pemeriksaan motor terhadap beban berlebih. Nah, ini difungsikan agar mengetahui apakah nantinya motor yang kita rencanakan aman. Karena bila kelebihan beban dapat mengakibatkan motor terbakar. Untuk mula-mula kita hitung momen statis atau momen torsi pada poros motor, yaitu dengan rumus 71.620 dikalikan perbandingan antara daya motor dan putaran motor dengan hasil kilogram cm. Kita lanjut pada perencanaan kita tadi. Kita ketahui bahwa daya motor sebesar 4,3 horsepower. Kita rancang jika motor putarannya sebesar 200 rpm, maka torsi pada poros motornya sebesar 1.540 kg cm. Kita konversikan jadi 15,4 kg meter. Setelah menghitung momen torsi pada poros motor, kita hitung momen dinamik pada motor, yaitu dengan rumus mdin sama dengan delta kalikan G kali D kuadrat. G ini adalah modulus geser, kemudian dikalikan N dibagi 375 kali TS waktu awal start, kemudian ditambah hasil pembagian dari 0,975 dikali Q dikali V kuadrat bagi N kali TS kali efisiensi mekanis. Nah, delta sendiri adalah koefisien pengaruh komponen transmisi mekanis. Ini besarannya antara 1,1 sampai 1,25. Kemudian untuk waktu awalan start dengan rata-rata besarannya antara 1,5 sampai 5 detik. Kemudian ada putaran motor dengan satuan RPM, kapasitas muatan, ini sudah kapasitas total plus hook dan spreader dan alat bantunya yang lain. Kemudian untuk efisiensi mekanisnya adalah 0,89. Nah, dengan menggunakan rumus momen inersia, kita dapat menghitung besaran G dikali D kuadrat. Nah, tadi G adalah modulus geser poros. Sehingga untuk rumus GD kuadrat yaitu 4 kali G kali I, di mana G adalah kecepatan gravitasi yaitu 9,81 meter per second. Kemudian momen inersianya itu kilogram meter per second kuadrat. Kita lanjut pada perhitungan perencanaan kita tadi, bahwa tadi putaran motor yaitu 2 rpm, kemudian kapasitas muatnya adalah 5.500 kg dan kecepatan angkatnya 3 meter per menit.
Jika kita tentukan koefisien transmisi, mekanisnya adalah 1,25. Kemudian waktu awalan start rata-rata yaitu 3 detik. Dan momen inersia poros sebesar 0,28 kg meter per second persegi. Maka kita masukkan pada rumus sehingga hasil momen dinamik sebesar 2,43 kg meter. Setelah menghitung momen statis dan momen dinamis pada motor, kita hitung momen total starting motor, yaitu M motor, dengan cara menjumlahkan keduanya, M statis tambah M dinamis, yaitu 15,4 ditambah 2,43 sama dengan 17,83 kg meter. Untuk langkah selanjutnya, kita hitung gaya ternilai pada motor atau M-rate, yaitu dengan rumus 716,2 dikali perbandingan N-mod per N-mod, yaitu 716,2 dikali 4,3 dibagi 200 sama dengan 15,4 kg meter. Untuk langkah terakhir yaitu pemeriksaan terhadap beban berlebih, di mana M max dibagi M daya. M max di sini adalah momen total starting motor, sehingga hasil pembagi keduanya adalah 116%. Beban berlebih yang diizinkan tidak boleh melebihi 175% sampai dengan 200%. Nah, dalam perencanaan ini untuk amannya kita ambil besarnya 200%, di mana beban berlebih motor yang direncanakan lebih kecil dari 200%. Kita tadi hasilnya adalah 116%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kekuatan motor sudah aman dari kebakaran akibat kelebihan beban saat starting dan batas yang diizinkan dari faktor pelayanan. Nah, itulah langkah-langkah dalam perencanaan daya motor untuk sistem pengangkatan crane. Semoga materi ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.